Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di ruang kelas SD Negeri 1 Calang. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga bisa berjumpa hari ini. Kami sebagai PP alhamdulillah senang bisa berkunjung kembali di SD Negeri 1 Calang. Selawat dan salam kami aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, sebelum kita mulai agenda acara kita hari ini, yaitu tentang diskusi visi misi dan prakarsa perubahan kelas oleh CGP kita dari SDN Negeri 1 Calang. Alangkah baiknya kita memulainya dengan membacakan Ummul Quran. Kita bacakan di dalam hati masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini kami perkenalan dulu. Mungkin ada yang belum kenal dengan kami, ngapain sekali kesini ya. Jadi kami adalah pengajar praktik atau istilahnya kalau dulu itu pendamping ya, pendamping dari guru penggerak. Jadi saya sendiri namanya Harsa Pujianti, saya sebagai pengajar praktik pendamping dari CGP Ibu Mardiana. Kemudian ada Pak Ernal, beliau pendamping dari Ibu Eka. Jadi pengajar praktik ya, pengajar praktik dari Ibu Eka. Ya. Bagi CGP kami yaitu diskusi visi sekolah serta prakarsa perubahan sekolah. Nah, di sini kami tidak CGP tidak bertanggung jawab untuk merubah visi, tidak merubah visi. Itu jadi tanda petiknya. Karena untuk merubah visi itu tidak bisa 1-2 hari dan banyak unsur yang harus kita libatkan gitu ya. Jadi bukan untuk merubah visi, hanya menselaraskan apakah visi sekolah kita sudah sudah memakai kurikulum baru misalnya kan. Misalnya sekarang sudah pakai profil pelajar Pancasila. Apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu sudah pembelajaran berpusat pada anak. Nah, diskusi tentang kalimat rumpang nanti akan dibagikan oleh CGP. Kemudian ada mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi di sekolah. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan sekolah. Nah, alangkah baiknya kami mohon mintakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit kata-kata pengantar Bapak kepada kita semua pada hari ini. Kepada Bapak, waktu tempat kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita telah diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dapat hadir ke SD Negeri 1 Calang. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pengajar praktik yang telah hadir, Bapak Ibu CGP SD Negeri 1 Calang dan Ibu guru SD Negeri 1 Calang. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru pengajar praktik, yaitu Bapak Ernal Nopiandri dan
Bapak dan Ibu Harsa Pujianti SPD. Kami sangat senang dengan kehadiran Bapak Ibu kemari. Semoga dengan hadirnya Bapak Ibu kemari berdua dapat memberikan motivasi kepada guru-guru kami di SD Negeri Cawang ini, khususnya guru-guru TGP yang telah hadir dengan Ibu Bapak guru pengajar praktik. Kemudian kami memohon kepada Bapak Ibu berdua pengajar praktik agar jangan sungkan-sungkan, sering-seringlah memberikan bimbingan dan arahan kepada guru-guru penggerak kami, bukan penggerak, calon guru penggerak kami, yaitu ada Ibu Mardiana SPDSD dan Ibu Eka Sarwinda SPDSD. Semoga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih mudah dan dapat menyelesaikan dengan baik, serta bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru yang lainnya untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah ini. Demikian Bapak Ibu pengajar praktik. Selanjutnya kami persilakan untuk melakukan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantarnya, baik. Jadi saya kembali sedikit ini ya. Kalau kami PP itu hanya mendampingi Pak ya, kami mendampingi secara tatap muka. Artinya kami berjumpa dengan CGP kami itu ketika pendampingan individu seperti ini. Kemudian ada nanti lokakarya pada setiap bulan. Jadi setiap bulan kami akan ke sekolah Bapak. Jadi untuk mendampingi CGP. Kemudian nanti setelah pendampingan sebulan sekali itu ada lokakarya. Insya Allah lokakarya untuk bulan ini, lokakarya kedua itu akan dilaksanakan besok. Ya. Jadi setiap bulannya ada pendampingan dan lokakarya. Kemudian kalau transfer ilmu Pak ya, jadi kalau kami hanya mendampingi diskusi, sharing gitu. Tapi kalau transfer ilmu itu CGP kami itu langsung mendapatkan dari fasilitator dan instruktur, itu langsung dari pusat gitu ya. Ketika pembelajaran daring. Nah misalnya kalau Ibu Eka dan Umar itu fasilitatornya Pak Mahliza. Kebetulan beliau itu dari Aceh ya, dari Aceh Timur Langsar. Dan sudah pernah ke Aceh Jaya kemarin gitu ya. Jadi ada instruktur, ada fasilitator yang akan mentransfer ilmu kepada Bapak Ibu CGP secara daring, dan mereka tidak bertatap muka. Yang bertatap mukanya langsung berjumpa dengan PP seperti saya dan Pak Erna gitu ya. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu langsung ke pokok pembahasan kita, yaitu tentang diskusi visi misi dan prakarsa perubahan sekolah. Dalam hal ini diskusi akan langsung dipandu oleh kedua CGP kita. Kebetulan nih, alhamdulillah dari SD Negeri 1 Cawang itu udah ada 2 CGP ya. Dua CGP, ada Bu Eka dan Bu Mardiana. Itu luar biasa. Itu menjadi sebuah sebuah apresiasi Pak ya. Karena ada sekolah tidak ada satupun CGP gitu. Dan alhamdulillah dari SD Negeri 1 Cawang itu ada 2 CGP, dan itu sebuah hal yang luar biasa ya. Tentu. Jadi baik, untuk diskusi saya serahkan langsung kepada CGP saya, Ibu Mardiana dan Ibu Eka. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Segala puji bagi Allah. Mari sama-sama kita panjatkan, karena sudah memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, dan waktu yang sangat baik hari ini, sehingga kita dapat berjumpa dan berdiskusi masalah visi misi dan prakarsa perubahan. Salawat dan salam tak lupa pula kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberikan kepada kita 2 warisan terbesar, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang insya Allah akan menjadi pedoman hidup kita sampai akhir hayat nanti. Yang saya hormati Bapak Ibu PP,
Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru. Insya Allah hari ini kita akan menjabarkan tentang visi dan prakarsa perubahan kita di sekolah. Kita akan mencoba berdiskusi. Ini pembimbing ini kelewat. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya maaf ya, sebelumnya salah slide. Warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di ruang kelas SD Negeri 1 Calang. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga bisa berjumpa hari ini. Kami sebagai PP alhamdulillah senang bisa berkunjung kembali di SD Negeri 1 Calang. Selawat dan salam kami aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, sebelum kita mulai agenda acara kita hari ini, yaitu tentang diskusi visi misi dan prakarsa perubahan kelas oleh CGP kita dari SDN Negeri 1 Calang. Alangkah baiknya kita memulainya dengan membacakan Ummul Quran. Kita bacakan di dalam hati masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini kami perkenalan dulu. Mungkin ada yang belum kenal dengan kami. Ngapain sekali kesini ya? Jadi kami adalah pengajar praktik atau istilahnya kalau dulu itu pendamping ya, pendamping dari guru penggerak. Jadi saya sendiri namanya Harsa Pujianti. Saya sebagai pengajar praktik pendamping dari CGP Ibu Mardiana. Kemudian ada Pak Ernal, beliau pendamping dari Ibu Eka. Jadi pengajar praktik ya, pengajar praktik dari Ibu Eka. Ya. Bagi CGP kami yaitu diskusi visi sekolah serta prakarsa perubahan sekolah. Nah, di sini kami tidak CGP tidak bertanggung jawab untuk merubah visi, tidak merubah visi. Itu jadi tanda petiknya. Karena untuk merubah visi itu tidak bisa 1-2 hari dan banyak unsur yang harus kita libatkan gitu ya. Jadi bukan untuk merubah visi, hanya menselaraskan apakah visi sekolah kita sudah sudah memakai kurikulum baru misalnya kan. Misalnya sekarang sudah pakai profil pelajar Pancasila. Apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu sudah pembelajaran berpusat pada anak. Nah, diskusi tentang kalimat rumpang nanti akan dibagikan oleh CGP. Kemudian ada mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi di sekolah. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan sekolah. Nah, alangkah baiknya kami mohon mintakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit kata-kata pengantar Bapak kepada kita semua pada hari ini. Kepada Bapak, waktu ke tempat kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini
kita diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dapat hadir ke SD Negeri 1 Calang. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pengajar praktik yang telah hadir, Bapak Ibu CGP SD Negeri 1 Calang dan Ibu guru SD Negeri 1 Calang. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru pengajar praktik, yaitu Bapak Erna Nopiandri dan Bapak Ibu Harsa Pujianti SPD. Kami sangat senang dengan kehadiran Bapak Ibu kemari. Semoga dengan hadirnya Bapak Ibu kemari berdua dapat memberikan motivasi kepada guru-guru kami di SD Negeri 1 Calang ini, khususnya guru-guru TGP yang telah hadir dengan Ibu Bapak guru pengajar praktik. Kemudian kami memohon kepada Bapak Ibu berdua pengajar praktik agar jangan sungkan-sungkan, sering-seringlah memberikan bimbingan dan arahan kepada guru-guru penggerak kami, bukan penggerak, calon guru penggerak kami, yaitu ada Ibu Mardiana SPDSD dan Ibu Eka Sarwinda SPDSD. Semoga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih mudah dan dapat diselesaikan dengan baik, serta bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru yang lainnya untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah ini. Demikian Bapak Ibu pengajar praktik. Selanjutnya kami persilakan untuk melakukan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantarnya baik. Jadi saya kembali sedikit ini ya. Kalau kami PP itu hanya mendampingi Pak ya, kami mendampingi secara tatap muka. Artinya kami berjumpa dengan CGP kami itu ketika pendampingan individu seperti ini. Kemudian ada nanti lokakarya pada setiap bulan. Jadi setiap bulan kami akan ke sekolah Bapak. Jadi untuk mendampingi CGP. Kemudian nanti setelah pendampingan sebulan sekali itu ada lokakarya. Insya Allah lokakarya untuk bulan ini, lokakarya kedua itu akan dilaksanakan besok ya. Jadi setiap bulannya ada pendampingan dan lokakarya. Kemudian kalau transfer ilmu Pak ya, jadi kalau kami hanya mendampingi diskusi sharing gitu. Tapi kalau transfer ilmu itu CGP kami itu langsung mendapatkan dari fasilitator dan instruktur, itu langsung dari pusat gitu ya. Ketika pembelajaran daring. Nah misalnya kalau Ibu Eka dan Umar itu fasilitatornya Pak Mahliza. Kebetulan beliau itu dari Aceh ya, dari Aceh Timur Langsar. Dan sudah pernah ke Aceh Jaya kemarin gitu ya. Jadi ada instruktur, ada fasilitator yang akan mentransfer ilmu kepada Bapak Ibu CGP secara daring dan mereka tidak bertatap muka. Yang bertatap mukanya langsung berjumpa dengan PP seperti saya dan Pak Erna gitu ya. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu langsung ke pokok pembahasan kita, yaitu tentang diskusi visi misi dan prakarsa perubahan sekolah. Dalam hal ini diskusi akan langsung dipandu oleh kedua CGP kita. Kebetulan nih, alhamdulillah dari SD Negeri 1 Calang itu udah ada 2 CGP ya. Dua CGP, ada Bu Eka dan Bu Mardiana. Itu luar biasa. Itu menjadi sebuah sebuah apresiasi Pak ya. Karena
ada sekolah tidak ada satupun CGP gitu. Dan alhamdulillah dari SD Negeri 1 Cawang itu ada 2 CGP dan itu sebuah hal yang luar biasa kayak gitu. Jadi baik untuk diskusi saya serahkan langsung kepada CGP saya Ibu Mardiana dan Ibu Eka. Kepada Ibu waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Segala puji bagi Allah. Mari sama-sama kita panjatkan karena sudah memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, dan waktu yang sangat baik hari ini sehingga kita dapat berjumpa dan berdiskusi masalah visi, misi, dan prakarsa perubahan. Salawat dan salam tak lupa pula kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberikan kepada kita 2 warisan terbesar yaitu Al-Quran dan Hadis yang insya Allah akan menjadi pedoman hidup kita sampai akhir hayat nanti. Yang saya hormati Bapak Ibu PP, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru. Insya Allah hari ini kita akan menjabarkan tentang visi dan prakarsa perubahan kita di sekolah. Kita akan mencoba berdiskusi. Ini pembimbing ini kelewat. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya maaf ya. Salah slide. Device is connected successfully. Itu tadi hanya sekedar video pemantik kira-kira apa yang bisa menjadi pelajaran dari video tersebut sebelum kita memasuki dari pembahasan kita tadi. Dan apa di sana? Siapa tadi tokohnya? Jangan-jangan nggak tahu pula nih. Pernah nonton sebelumnya kak? Bapak kartu itu suka kita, anak-anak juga sangat suka kan? Nah, kira-kira terkait dengan visi sekolah dengan video tadi, apa keterkaitannya? Betul. Pelajaran tentang mencapai tujuan dan cita-cita kita bersama. Lalu betul, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Apa lagi? Betul. Kalau persiapannya kurang, siap-siap untuk gagal agar jatuh kembali. Apa lagi Bu? Pelajaran banyak di sana. Pantang menyerah. Tadi dia apa tuh? Buku itu semangat. Jatuh itunya tadi, apa tadi itu? Lalu, kemudian dia lihat apa? Memanfaatkan ya, memanfaatkan apa yang ada. Begitu juga dengan kita di sekolah. Pelajar Pancasila adalah ini Bapak Ibu. Yang sudah kita pelajari selama ini kurikulum Merdeka itu bagaimana? Yang sudah Ibu pahami selama ini. Pemahaman sederhananya boleh juga. Apa tuh? Kurikulum Merdeka yang sudah kita sedikit dapati selama ini. Ada kita
kita bisa memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan seperti yang Bu Eka bilang tadi, sesuai dengan kebutuhan siswa, anak, sesuai dengan kondisi kelas kita, sesuai dengan cocoknya mereka belajarnya bagaimana. Jadi lebih kepada diferensiasi pembelajaran yang bisa dimiliki oleh anak itu sendiri. Sebenarnya kurikulum merdeka, kalau kita bisa lebih kaji mendalam, tidak jauh berbeda dengan kurikulum ke-13, tetapi tujuan akhir dari kurikulum merdeka adalah di profil pelajar Pancasila. Ada 5 Bapak Ibu tujuan utama pendidikan di kurikulum merdeka. Ada 6, mohon maaf. Yang pertama adalah, kelihatan ya kawan-kawan? Nampak ya? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah kebinekaan global, berarti berkaitan dengan keberagaman kita di Indonesia. Lalu bergotong royong, kemudian ada mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi saya rasa tidak jauh berbeda dengan kurikulum ke-13, hanya poin utamanya memang sangat lebih diutamakan ke profil pelajar Pancasila ini. Lebih kepada pembentukan karakter anak-anak kita. Nah, selanjutnya untuk membahas visi kita apakah sudah cocok dengan tujuan kita saat ini, karena visi misi yang sudah ada di sekolah kita kan itu sudah kita kembangkan beberapa waktu yang lalu. Mungkin saat ini kita akan membuat visi misi yang baru. Nah, mari kita diskusikan. Kita mau kemana ke depan? Oke, Bu Eka silakan. Untuk mengetahui arah mana kita ke depan kita bawa anak-anak kita ini, anak-anak kita yang tercinta ini kemana kita bawa dan bagaimana, terlebih dahulu kita coba isi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi ini ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Ada 6 pertanyaan di sini, tapi sengaja satu-satu dulu saya bagikan, biar fokus dulu satu-satu. Nah, pertanyaan yang pertama di sini, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana yang kita mimpikan Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu tulis di kertas post-it yang akan saya bagikan. Yang pasti Bapak Ibu lebih tahu ya dibandingkan kepala sekolah, karena setiap hari Bapak dan Ibu yang bertemu dengan murid-murid. Jadi Bapak dan Ibu itu lebih tahu apa mau apa ini murid-murid dari Bapak Ibu. Ya, yang di sekolah sebenarnya itu banyak sebenarnya. Cuman ya salah satunya itu kan siswanya itu kan akhlaknya yang utama dulu ya, berakhlak mulia, misalnya sopan santunnya, kemudian pintarnya juga perlu. Nah, jadi kalau akhlaknya nggak ada, pintarnya nggak ada artinya juga. Nah, begitu dari saya. Tulis Bapak Ibu.